Welcome to Diary Itang. Aku dan Pak Su hari ini ingin mengeksplor keindahan Bukit Mitis yang berada di Tawangmangu. Kebetulan ini saat perjalanan itu sangat didukung oleh keindahan alam Tawangmangu yang saat ini itu cuacanya cerah berseri guys. Selain cerah, untuk volume kendaraan juga terbilang relatif ramai lancar. Ya walaupun notabene biasa untuk hari-hari weekend, untuk volume kendaraan di daerah Tawangmangu itu terbilang sangat ramai bahkan padat. Terlebih untuk kendaraan roda 4. Setelah beberapa saat kita berkendara sambil menikmati keindahan alam yang disuguhkan, tidak terasa akhirnya kita telah sampai di tujuan kita, yaitu Bukit Mitis Tawangmangu. Yeay, akhirnya kita sampai di parkiran Bukit Mitis. Di samping pintu masuk Bukit Mitis, itu terdapat penginapan ya guys. Sebelum kita masuk, kita wajib ke loket pendakian ya guys untuk membayar tiket masuknya. Di halaman parkiran Bukit Mitis itu terdapat berbagai fasilitas yang dapat disewa seperti flying fox, mobil ATV, serta naik kuda guys. Spot yang sering digunakan untuk berfoto oleh pengunjung itu biasanya di depan gapura Bukit Mitis ini guys, ikonnya. Nah, ini adalah kuda yang sering disewa untuk para pengunjung guys. Setelah selesai mereview sedikit sekitaran parkiran Bukit Mitis, akhirnya kita mulai mendaki. Oh ya, untuk tiket masuk ke Bukit Mitis itu sebesar 10.000 per orang. Dari sini saya spill sedikit untuk pemandangan di sekitaran penginapan Bukit Mitis. Ya, dikarenakan hari ini cerah, pemandangan hari ini seperti layaknya lukisan. Di awal pendakian ke Bukit Mitis, kita akan melewati jalan yang dicor guys, dengan didominasi keindahan ladang-ladang para warga setempat. Selain ditempuh dengan berjalan kaki, pendakian Bukit Mitis juga bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan maksimal sampai di pos 2 pendakian Bukit Mitis. Tapi untuk jalannya sedikit berbahaya dan ekstrim ya guys. Dari sini sudah terlihat betapa indahnya alam sekitar dan gagahnya Gunung Lawu. Setelah kita trekking selama 5-10 menit, akhirnya kita sampai ke jalan setapak yang kanan kirinya terdiri dari perpohonan dan juga hutan. Di sini ada penunjuk arah yang dimana arah itu menunjukkan dimana arah puncak Gunung Mitis. Ada percabangan, kita ambil yang kiri ya guys. Ayo, let's go. Dari percabangan itu saya kira ada petunjuk arah lagi guys. Tapi setelah saya dekati, yang saya dapat adalah kata-kata yang lucu guys, yaitu rapopo mumet, kancane yo akeh. Sembari berjalan, saya dan istri juga berbincang-bincang dan kadangkala sedikit bercanda untuk menghilangkan rasa capek yang kita rasakan. Karena perjalanan sampai ke puncak Bukit Mitis masih cukup jauh. Nah, di sini itu ada percabangan lagi guys, tetapi kita harus fokus ke orang yang berjoget-joget. bukan, ke arah panah yang telah diberikan petunjuk oleh petugas. Dan di situ ada
plangkat yang menunjukkan bahwasanya arah puncak itu masih lurus ke depan. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita. Wasik. Nah, plangkat untuk menuju ke puncak mistis itu biasanya ada tanda yang diberi seperti ini, puncak mistis. Terus anak panahnya ke sana. Setiap langkah demi langkah kita lalui, lalu kita nikmati pula keindahan hutan Tawangmangu ini. Sudahlah, tenang. Percaya pada proses. Ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke, semangat terus. Di sini, tepatnya di kiri jalur pendakian, terdapat sabana kecil yang membuat perhatian saya sedikit terpana. Akhirnya saya berhenti sebentar untuk menikmatinya. Tetapi karena perjalanan masih cukup jauh, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Karena kata Pak Su perjalanan masih jauh, di sini saya menghibur diri dengan cara berjoget-joget sambil menikmati trek yang saya lalui. Asoy. Yes, tibalah kita di pos 1, guys. Di sini kita sangat tiung-tiung, guys, alias capek pol. Di pos 1 ini tidak ada apa-apa ya, guys, selain cuman ada kata-kata ini, guys. Sama yang satunya itu di sana ada penunjuk arah, di mana arah puncak itu ke arah sana, guys. Dan di sana ada shelter yang digunakan untuk para pendaki yang ingin rehat sejenak karena capek mendaki, guys. Dan di sini ada tulisan pos 1, sedang ke arah sana, oke? Di sini diriku sudah merasakan kelelahan yang sangat luar biasa, tetapi ada support dari Pak Su. Padahal puncak masih ada di sana, guys. Jauh banget, semangat. Karena sudah mendapatkan support dari Pak Su, akhirnya aku lebih agak semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ya, walaupun jarak ke puncaknya itu masih cukup jauh, tapi tidak apa-apa. Semangat! Ya, itulah yang dinamakan kerjasama tim. Sesuatu yang sering dilupakan saat berkegiatan di alam bebas, terutama naik gunung. Oleh sebab itu, muncullah pepatah, jika kamu ingin tahu sifat asli seseorang, ajaklah ke gunung. Yah, kita menemukan plangkat lagi arah puncak ke sana, guys. Ternyata masih lumayan jauh. Di sini aku tanya Pak Su untuk terkait gimana sih perasaannya dia, dan dia menjawab dengan cara berjoget ria. Oke, lanjut. Di sini saya menemukan plangkat lagi dan juga bangunan, entah itu bekas shelter atau kamar mandi, saya kurang tahu ya, guys. Tetapi yang jelas sudah tidak dipergunakan. Setelah kurang lebih 3-40 menit kita berjalan, akhirnya kita sampai di pos 2. Pos yang menjadi tempat favorit para pendaki untuk sekedar beristirahat, camping, ataupun sekedar buang air kecil. Nah, untuk kamar mandinya di sebelah sini ya, guys. Di pos 2 ini sudah terdapat banyak para pendaki yang beristirahat. Berbeda dengan pos sebelumnya, di pos 2 ini fasilitasnya cukup komplit. Mulai dari warung, musola, toilet, bahkan sendang. Di pos sini juga terdapat keran yang langsung terhubung dengan sumber air. Tetapi saat saya mendaki, keran airnya itu mati, entah karena problem apa saya kurang tahu. Ya, di sini ada plangkat tulisan puncak mitis, guys, ke arah sana. Nah, kita masih trekking ke arah sana, kurang lebih 20 menit menuju puncak. Di sini ada masjid juga ya, guys.
Setelah rehat beberapa saat di pos 2, saya dan istri lalu melanjutkan pendakian saya. Ya, karena cuaca sudah mulai panas, akhirnya saya melepas jaket saya. Karena kata pendaki lain yang sudah mendaki itu dari pos 2 menuju ke puncak itu kurang lebih 20 menit. Jadi di sini saya trekking dengan semangat serta bergembira ria, guys. Karena apa, sebentar lagi mau sampai puncak. Itu pikiran saya. Jalur menuju puncak itu sangat terjal ya, guys. Jadi di sini aku agak sedikit kelelahan karena trekking naik. Nggak terasa ternyata sudah sampai pos 3. Di sini tuh tulisannya ada pos 3 Canggih Puncak. Nah, di sampingnya Canggih Puncak ini depannya pas itu ada tugu nanti. Tugunya itu di seberang sini yang tulisannya adalah selamat datang masuk puncak mitis. Nah, di sini itu adalah detik-detik mau dekatnya puncak. Wow, sungguh pemandangan yang eksotis ciptaan Tuhan. Di sini aku terpesona oleh pemandangan itu karena ini detik-detik mau dekat lagi dengan puncak. Tidak menyangka trekking hari ini didukung oleh alam yang indah. Di ketinggian ini sudah mulai terdapat bunga edelweiss yang tumbuh. Ya, bunga edelweiss yang juga disebut bunga abadi. Tapi jangan dipetik ya guys. Daripada memetik bunga edelweiss untuk orang terkasih, lebih baik ajaklah orang terkasih ke tempat bunga ini tumbuh. Tidak jauh dari pos 3 tadi, terdapat spot yang instagramable yang cocok buat para pendaki mengambil foto ataupun video dengan view gagahnya puncak Gunung Lawu. Sini guys, aku tunjukin. Ternyata sebentar lagi kita sampai di puncak guys. Tuh lihat tuh. Wow, yang ada benderanya ya guys ya. Uhuy. Ayo cepet buruan kita sampai ke sana. Ayo, let's go, gas. Nah, ini adalah tanjakan terakhir menuju puncak Gunung Mitis atau puncak Truangga Sulasi. Puncak yang namanya hampir mirip dengan puncak Gunung Merbabu. Go, let's go. Sebentar lagi kita sampai. Let's go. Nah, ini adalah puncaknya yang identik dengan Menara Putih ini, guys. Menara Putih ini nanti dalamnya ada tangganya untuk melihat dari ketinggian. Tapi kita lihat dulu di sini kita telah sampai ke puncak Mitis. Nah, ini adalah tulisan puncak Tragulasi Mitis dan ini adalah keindahan Lawu dengan eksotis dan keindahan yang mempesona. Menara Putih yang aku ceritain tadi dalamnya itu ada tangga. Nah, ini aku mau naik dan kita akan melihat keindahan dari ketinggian yaitu di menara. Naiknya pelan-pelan ya guys karena ada anak tangga yang rusak guys. Jadi kita harus berhati-hati demi keselamatan. Akhirnya kita telah sampai di puncak menara. Puncak Menara Mistis, jalur pendakian Bukit Mitis. Akhirnya kita sampai di atas menara. Di sini itu ada bendera merah putih yaitu bendera Indonesia. Ini adalah bendera yang kita lihat tadi guys dari bawah. Pemandangan dari menara itu agak sedikit tertutup oleh perpohonan ya guys. Dan di sini itu nampak Gunung Lawunya tertutup oleh awan ini guys. Jadi nggak nampak. Yang nampak hanya bendera Indonesia. Setelah turun dari puncak menara, saya dan istri mempersiapkan konsumsi yang sudah kita bawa untuk sekedar mengisi perut dan tenaga kita. Sambil menikmati pemandangan, kita juga sambil melahap konsumsi yang kita bawa ya guys. Setelah turun dari puncak Bukit Mitis, kita sempatkan mampir ke warung makan langganan kami. Cukup sampai di sini perjalanan kami. Ikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya. Like dan subscribe channel Diary Ita. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Bye-bye.